Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim fi suratil Hajj al-ayah 36 ila al-ayah 37. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair fazkuru smallahi 'alaiha shawaba fa iza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kazalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Shadaqallahul azim. Yang kita hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid Istiqlal Kampung Kalawi beserta seluruh pengurus yang hadir pada subuh hari ini. Yang kita hormati para tokoh masyarakat, nenek mama, alim ulama, cadik pandai, bundo kandung, para pemuda, remaja, anak-anak, hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah ba'da subuh rahimakumullah. Malah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini, hari tasyrik yang terakhir. Hari ini tanggal 3 Bale Zulhijjah. Berarti berakhirnya nanti takbir pada salat asar. Kita masih sehat walafiat dan kita sudah melakukan rangkaian ibadah yang terbesar di bulan Zulhijjah, itu pelaksanaan kurban. Kita coba nanti mengevaluasi, dan juga kini tanggal 3 Bale Zulhijjah para jemaah haji, kalau kini jam 5.37 berarti di Arab Saudi jam 1:37, sebab awak lebih awal sampai jam daripada Arab Saudi. Berarti kini jemaah haji yang mengambil nafar awal sudah berada di Makkah, dan biasanya mungkin hari Senin besok kloter 1 sudah sampai di Indonesia, termasuk yang di Kota Padang. Namun bagi yang mengambil nafar sani, hari kini mereka akan melakukan melempar jamarat hari yang ke-13. Sesudah itu baru mereka melakukan tawaf ifadah, baru nanti melakukan sesuai rangkaian berikutnya. Kalau akan meninggalkan Makkah, mereka melakukan tawaf wada. Dan nanti masalah haji, kalau waktu cukup habis porsi kurban, kita bahas pula sengenit nanti masalah haji. Kemudian salat beriring salam wajibnya kita Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang hormati, tadi ada pesan dari pengurus melalui Ustadz kita di masjid. Ustadz, perkiraan kita sampai jam 6. Jadi insyaallah berarti ada waktu kita diskusi sekitar 20-an menit. Nah, tidak lama kiranya dah. Pertama kita diskusikan terkait dengan masalah pelaksanaan penyembelihan kurban. Lah kita laksanakan patang, kita evaluasi sesuai dengan ayat yang kita bacakan tadi. Surah Al-Hajj ayat 36 dan ayat 37. Ayat itu diawali dengan kata wal budna. Al budna itu ai al baqar awil ba'ir. Jadi budna itu bisa berarti sapi dan ba'ir. Ba'ir itu ibil, jamal, unta. Amma itlaqul budna alal ba'ir pamuttafaqun alaih. Untuk budna itu biasanya dipakaikan untuk makna ba'ir atau unta. Biasanya budna itu lebih populer, maknanya adalah unta. Namun kadang dipakai juga artinya makna untuk bakor atau sapi. Kadang dipakaikan juga untuk makna al-ghanam atau kambing. Maka makna lebih umumnya al-budna itu artinya adalah hewan-hewan kurban. Ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair. Kami jadikan hewan-hewan kurban itu termasuk di antara syiar-syiar agama Allah. Maka Bapak Ibu, dalam hadis yang sangat populer dan aku yakin banyak yang hafal, apa kata Rasul? Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang mampu berkorban, punya kesempatan untuk berkorban, namun inya sampilik karyang kikir kedekut indak mau berkorban, maka orang Salman itu tidak usah saja menghampiri tempat sholat kami. Rasul marah kepada orang yang mampu berkorban tapi di kedekut kikir nak mau berkorban. Lalu apa Ibu, kok ada yang masih lama korban hari ini masih boleh? Di tanggal 13 Zulhijjah, hari terakhir melaksanakan korban. Terkait dengan hari pelaksanaan korban itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, terdapat dalam kitab Fathul Bari jilid 10 halaman 6. Inna awwala ma nabda'u fi yaumina haza an nusalliya summa narji'a fananhar. Faman fa'alahu faqad asaba sunnatana. Sesungguhnya yang kita lakukan pada hari ini, yaitu hari tanggal 10 Zulhijjah patang itu, kita mulai dengan sholat Idul Adha terlebih dahulu. Sudah sholat Idul Adha, pulang ke rumah, baru lakukan penyembelihan kurban. Siapa yang melakukan seperti itu yang sesuai dengan sunnah kita. Siapa yang menyembelih sebelum sholat Idul Adha, maka itu tidak termasuk dalam kelompok sunnah kita, tidak termasuk kurban. Lalu ada salah seorang sahabat namanya Abu Burdah bin Niyar. Faqala Abu Burdah bin Niyar, Abu Burdah bin Niyar, ya Rasulullah, tadi sudah sholat subuh, mudah-mudahan gini kok lah. Sudah sholat subuh lah, mudah biar kami lampu ya Rasul. Batulah ya Rasul. Dia oleh Rasul, itu tidak termasuk sembelihan kurban, hanya sembelihan biasa untuk keluargamu. Lalu kata Abu Burdah, ambo ingin mana berkurban ya Rasul? Kami yang jantan lah pada hadir. Sementara yang tinggal ambo miliki, inna indi jaza'atan khairu min musinnatin. Yang memiliki ya Rasul ada kambing batino,
lah cukik gadang, lah labih dari musinnah. Balik ya Rasul, akik Rasul, silakan dabiah kambing betina itu, sembelih kambing betina itu sebagai hewan kurbanmu. Mudah-mudahan besok sesudah kamu tidak terjadi seperti itu. Apa maknanya Pak Jibu? Tidak boleh menyembelih hewan kurban sebelum sholat Idul Adha. Nah, bagaimana kalau timbul persoalan? Seandainya ada yang yakin sholat Idul Adha-nya hari Rabu, ada pula yang yakin hari Kamis. Ini sama-sama peserta kurban di Masjid Istiqlal Kampung Lawi. Coba acaranya tidak boleh disembelih pada hari Rabu. Sebab yang hari Kamis alun sholat itu. Maka yang paling abdal itu selesai seluruhnya itu sholat Idul Adha baru laksanakan sembelihan kurban. Kemudian terkait dengan hewan kurban itu dalam surah Al-Hajj ayat 34 yang boleh didabiah sebagai hewan kurban itu adalah bahimatul an'am, hewan ternak. Apa yang termasuk bahimatul an'am itu? Ada 3 kelompok. Yang pertama al-ba'ir, awil jamal, awil ibil, unta tadi. Unta itu bahasa Arabnya Pak Ibu, ada ba'ir artinya unta, jamal artinya untojo, ibil artinya untojo. Jadi banyak penggunaan kata untuk makna unta itu. Unta yang boleh didabiah untuk korban itu usianya minimal 5 masuk ke 6 tahun. Jadi kalau kurang dari itu tidak bisa dipakai sebagai hewan kurban. Namun di daerah Hawa tidak ada unta yang didabiah. Yang kedua kelompok al-baqar, sapi dan sejenisnya. Sapi dan sejenisnya kalau di kampung kita ke Jawi, kabau. Usia yang boleh dijadikan sebagai hewan kurban itu adalah minimal 2 masuk ke 3 tahun. Jadi 2 masuk ke 3 tahun itu minimal usia Jawi atau sapi yang dijadikan sebagai hewan kurban itu. Nah, ketiga al-ghanam, kambing, domba, biri-biri yang sejenisnya. Minimal umur yang boleh dipakai untuk sebagai hewan kurban itu adalah minimal 1 masuk ke 2 tahun. Lalu Ustaz, bahwa menentukan umur hewan kurban itu Ustaz, sebab hewan kurban itu Ustaz kan tidak pakai akta kelahiran Ustaz. Di Jawi kambing lahir kan ada daftarkan di catatan sipil loh. Itu bahwa menentukan umurnya Ustaz. Itulah dipakai musinnah. Apa arti musinnah? Tangga gigi. Jadi kalau orang Batarana punya tahu, kau Jawi kau lah tangga giginya, lah boleh untuk hewan kurban. Kambing kau lah tangga gigi, istilahnya musinnah, yang lah tangga gigi. Kemudian hewan kurban itu memang yang paling abdul itu yang paling gapuk, paling sehat. Maka apa ibu, panitia kurban pasti akan berusaha mencari Jawi atau kambing yang paling rancak, dan tentu sesuai dengan harga yang disepakati. Kalau ditampik itu bara surang untuk membayar kurban kau Pak 2.900.000. Alhamdulillah termasuk tinggi itu. Berarti Jawinya udah gadang tuh. Ya, kalau 29 lah jumlah yang gadang itu. Ada beragam nampak dia, Mbok. Ada yang 2,4 daerah Tabiang Banda Ganda 2,4. Ada yang 2,5, 2,6, 2,7. Sekitar 2,9 ya. Itulah cukup lumayan gadang Jawinya itu. Kemudian apa ibu nama hormati, sesudah kita mengetahui hewan yang boleh dikorbankan itu, lalu berikutnya
lakum fiha khair, untukmu dalam pelaksanaan kurban itu terdapat kebaikan. Ai sawabun fid daril akhirah. Wa an Sulaiman ibni Yazid al-Ka'bi an Hisam ibni Urwah an abihi an Aisyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahabbu ilallahi min ikhraqi dammi. Jadi makna khair itu adalah as-sawab. Orang yang berkorban itu dapat pahala. Tentu selama pelaksanaan kurban itu sesuai dengan sunnah, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul dengan para sahabat, yang itu terdapat dalam Al-Quran dan hadis Rasul. Nah, itu nanti kita evaluasi. Nah, lalu kecek Rasul, tidak ada satu amalan anak cucu Adam pada hari nahar tanggal 10 itu, suatu amalan yang sangat disukai oleh Allah kecuali ihraqu dammin. Ihraq itu artinya mengalirkan darah, artinya menyembelih hewan kurban. Jadi menyembelih hewan kurban itu termasuk amalan yang sangat dicintai oleh Allah pada hari nahar itu. Nah, kemudian ada beberapa khairun itu maknanya. Makna baik untukmu itu pertama tadi as-sawabu minallah, dapat pahala dari Allah. Yang kedua, bil udhiyah, dengan pelaksanaan kurban itu tunbitut tasamuha bainan nas. Diharapkan dengan penyembelihan kurban itu bisa untuk mempererat hubungan silaturahmi, solidaritas, menumbuhkan solidaritas, kepedulian sosial. Jadi diharapkan dengan korban itu muncul peduli kepada sesama. Yang ketiga, bil udhiyah turfi'ul alziyah. Dengan penyembelihan kurban itu harapkan bisa meningkatkan gizi. Maka apa ibu, idealnya tidak ada yang naik tensi makan daging kurban. Kau sudah nak makan daging kurban, layak tensi 180, 200. Nah, jadi itu tujuannya alziyah, meningkatkan gizi, bukan menimbulkan penyakit. Artinya apa? Makan sekedarnya, secukupnya, sesuai kebutuhan. Iko sado daging, dendeng bagoreng daging, sampadeh daging, randang daging, kalio daging sedih makan sehari itu. Sekian banyak tentu menimbulkan tidak sehat itu. Nah, sementara diharapkan kalau adalah turfi'ul alziyah, meningkatkan gizi. Kemudian bil udhiyah, yang korban itu tujuan adalah itu yang pokok, tudfi'ul bahimah, mencampakkan sifat kebinatangan. Dengan kurban itu apa ibu, peserta kurban dan masyarakat yang ada di situ mengambil iktibar pelajaran, campakkan sifat-sifat kebinatangan. Apa contoh sifat kebinatangan itu? Contohnya tamak, rakus, mambiak hak yang bukan punya inyo. Daging kurban tu ndak inyo punya, roannya cilok saya kaki. Daging kurban itu bukan milik dia. Daging kurban tu milik sama-sama warga dengan peserta kurban. Ada hilang saya kepala. Artinya indak masuk kenyo iktibar pelajaran dari kurban itu. Sesungguhnya kurban itu diharapkan mencampakkan sifat-sifat kebinatangan. Kalau ada aja orang mencilok daging le, sekon ada Pak. Kalau ada aja yang mencilok daging, berarti ada iktibar pelajaran dari pelaksanaan kurban itu. Ustadz yang diharapkan peserta kurban, saya tidak ustadz sadonyo. Jadi peserta kurban itu diharapkan
sifat sombong, sifat rakus dihilangkan, termasuk juga semua warga. Jadi makna didabiah binatang artinya adalah dabiah pula sifat-sifat binatang. Nah, dan memang Pak Ibu, mohon maaf tadi aba-aba sampai jam 6 7 minit lagi. Pak Haji. Nah, jadi apa Ibu mohon, karena memang kurban itu termasuk diantara syiar agama Allah, ada kaifiyat, tata caranya tidak sama dengan mendabiah biasa tu. Maka dituntut dengan kurban itu tudfi'ul bahima, campakkan sifat-sifat kebinatangan. Nah, Bapak Ibu, itu termasuk kaifiyat tata cara penyembelihannya. Fazkurus mallahi 'alaiha shawabba. Maka bacalah nama Allah ketika hewan kurban itu sudah dalam keadaan shawab. Faqala bismillahi wallahu akbar. Allahumma haza anni wa amman lam yudhi min ummati. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Turmuzi. Apa Ibu? Apabila maka bacalah nama Allah ketika hewan korban itu dalam keadaan sawafa. Sawafa itu dalam tafsirnya ay al-qaim. Jadi kalau al-ba'ir, unta itu didabiah dalam keadaan qaim, tagak berdiri. Sementara kalau tampe awak jawi, jangan kan jawi le kambing, kalau dabiah berdiri apa Bu? Nyedongkak awak nah. Berarti harusnya qaim itu maknanya kondisi dalam keadaan siap. Lah dikabek kaki tangannya, pisaulah tajam, lah menghadap ke kiblat, maka dibaca nama Allah. Dan disunatkan dalam penyembelihan kurban itu membaca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, bismillahi, wallahu akbar. Baru dabiah. Dan bagi peserta korban berdoa. Apa doanya Pak Bu? Allahumma inna haza minka wa ilaika fataqabbal minni ya arhamar rahimin. Ya Allah, korban ini berasal darimu ya Allah, dan kembali kepadamu. Terimalah korban kami ya Allah. Itu disunahkan bagi yang peserta korban berdoa ketika didabiah hewan korban itu. Selanjutnya, sawafa ayyakni khalisatan lillahi azza wa jalla. Makna lain dari kata sawafa itu adalah keikhlasan. Nah, jadi apa Ibu? Dituntut ikhlas. Peserta korban dituntut ikhlas untuk mencari semata-mata ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka apa Ibu, ketika kita peserta korban sudah mengamanahkan pada panitia, Pak, ambo peserta korban Pak, iko piti 2.900.000, apapun yang apa panitia lakukan kebijakan, ambo ikhlas, ambo ridho. Idealnya ada akad seperti itu, sehingga panitia kurban bisa lebih leluasa, lebih apa namanya kok? Lebih luas untuk mengambil kebijakan dari piti kurban itu. Dan apa Ibu, ambo salut ketika khatib batang di masaji alai para kopi jalur 2 masih Al Hikmah. Situ pun ke korbannya luar biasa transparannya. Sebelum Jumat membacakan apa Ibu, jumlah jawi kita sampai balai kuah, terkumpul dana sekian, jumlah pembelian sekian, piti itu balabia sekian, dibagi banyak jumlah peserta kurban, balabia 74.000 rupiah. 74.000 rupiah itu akan kami antarkan kepada masing-masing peserta kurban. Rincinya jadi waktu itu Pak U. Kece ambo mantap Pak, salut. Tomo kecean Pak, nak diundang peserta kurban tu bak piti balabia ke. Ambo yakin kalau diundang mereka mungkin kok inyo untuk masaji, untuk anak yatim, untuk apa. Kami coba dulu Ustaz. Ternyata peserta kurban tu ketika kami hantar ada yang ambil, ada yang bersedekah ke masaji untuk anak yatim sebagainya. Maka kami yang sepakat kami hantar ke rumah masing-masing. Nah, begitu transparannya.
untuk pelaksanaan kurban itu. Dan apa Ibu memang dituntut panitia sebagai wakil dari peserta kurban memang harus transparan, jujur. Bahkan di berbagai tampil mau sampaikan, kalau ada umpamanya dari peternak yang menjual, Pak, Iko setiap Jawi kami agih tipnya 300.000, 400.000, 500.000, sebutkan itu. Jangan masuk saku. Ada di beberapa tempat barabui-rabui jadi panitia kurban. Apa sebabnya? Sebab nampak dia ada uang tip, uang pi dari nanti peternak. Yang itu dimasukkan dalam sakunya. Di mana halalnya itu? Haram. Tidak mau nyampein gajinya Pak. Lalu Pak Ustaz dituntut kejujuran. Umpamanya peternak menyampaikan, Pak, Iko mudah-mudahan dicoba aja sama Pak. Itu setiap Jawi itu nyagi uang operasional 800.000. Itu 700.000. Nah, jadi disampaikan oleh panitia, uang tip setiap Jawi 700.000 digunakan untuk satu, untuk biaya operasional, untuk siku Jawi mulai di merabah, mendabir, mencancang semacam siku Jawi sampai 100.000 kali sekian Jawi, sebenarnya sekian. Panitia untuk pai mencelik Jawi butuh makan minum, keluar biaya sekian. Kok menyebabkan rokok tuh dijual di sini. Nah, tapi kan dapat nggak usah lah rokok itu. Tapi kalau memang perlu tulis. Jadi ada kejujuran, memang transparan. Nah, itu dituntut dalam pelaksanaan kurban itu. Lalu Pak Ibu yang hormati, mohon izin tadi Pak pengurus sampaikan jam 6. Izin ambo tambah 10 menit boleh Pak, Bu? Izin tambah 10 menit. Fa iza wajabat junubuha faqulu minha wa at'imul qani awal muqtar. Apabila hewan kurban itu lah didabir, lah rabah, lah mati, faqulu minha, maka peserta kurban boleh memakan. Dan tafsirnya faqulu minha ay amrun ibahatun. Yang dimaksud dengan makanlah oleh peserta kurban itu maknanya adalah perintah dengan makna boleh. Diboleh peserta kurban memakan sebahagian dari hewan kurban itu. Wa qala Malik yustahabbu zalika. Menurut Malik, perintah itu yustahabbu, disunatkan peserta kurban makan. Di peserta kurban disunatkan untuk memakan sebahagian dari daging hewan kurban itu. Wa qala ghairuhu yajibu. Sementara ada pula ulama yang berpendapat karena itu berupa perintah, wajib peserta kurban memakan. Namun yang lebih populer Pak Ibu, boleh memakan daging kurban itu. Nah, namun apa Ibu, peserta kurban tadi yang mau sampaikan kholisatan lillahi azza wa jalla, dituntut untuk ikhlas, ridho. Dan nanti lah dihitung di panitia kurban, dihitung daging yang dapat, dihitung bara peserta, dihitung bara warga. Lalu disepakati peserta kurban dapat 1,5 kilo daging atau 2 kilo daging. Lalu ibu jinjing daging tuh barunya dia 2.900.000 2 kilonya dia dagingnya. Tidak sendiri panitia godo. Ancak pindah ke Masjid Sinan le sampai kilonya dia. Apa Ibu, kalau banyak daging kurban yang kau dicari, piti 2.900.000 itu balik ke daging ke pasar. Banyak dapat daging. Tapi kau kurban yang dituntut untuk banyak bersedekah, tidak banyak memakan, banyak bersedekah. Maka sahabat dulu Pak Bu, sudahnya dagingnya sedekah-sedekahkan daging itu. Bukan mencari paling banyak daging. Maka pernah satu sampai diskusi jamu tentang bara wajarnya daging diagih pada peserta. Nyatanya Ustaz, kami di siku Ustaz, daging itu kami agih setiap peserta sampai kilonya gitu Pak. Lo mau tanya balik sampai 4 kilo Pak.
Sebab kan Ustaz, peserta itu kan wajib dapat sepertiga Ustaz. Di kami hitung-hitung si Jawi itu baliknya sekian, dibagi 3. Umpamanya ada 70 kilo Ustaz daging Jawi itu. 70 kilo kan dibagi 7, 10 kilo surang tuh. 10 kilo dibagi 3. Dapat 3,5 kilo Ustaz. Kami lagi 4 kilo surang Ustaz. Temu kecian Pak, kalau Pak Agi 4 kilo surang, cik peserta Pak, lalu bara jumlah warga Pak? Ya jumlah warga sekian Ustaz. Tuh kalau Pak Agi sekian tuh bara dapat warga le. Ya sedang tinju surang Ustaz. Kalau sedang tinju surang dia warga kan dipangani warga itu. Ya betul Ustaz. Ada peserta kurban tuh minta Ustaz. Ini minta sekian bungkus Ustaz. Nyagi untuk pembantunya Ustaz. Nyagi untuk pekerjanya Ustaz. Nyagi untuk tetangga miskinnya Ustaz. Amo kecian. Kalau itu keinginannya dah habis surang. Jamin panitia. Kalau dah habis surang silahkanlah ambil seperti itu. Tapi kalau melalui panitia, panitia pasti akan menghitung bara warga nangka diagi, bara jumlah peserta kurban. Maka dibagilah sesuai dengan proporsinya. Di Pak Bu, tidak usahlah terlalu banyak maka dari kurban itu. Bahkan ada dalam isyarat dalam hadis, ketika masa panceklik, masuk payah makan, cek Rasul, ya, aku tidak suka makan daging kurban di rumah peserta kurban yang lebih dari 3 hari. Itu masa penceklik itu. Saya waktu itu memang yang kurban itu tidak menumpuk di rumah seseorang tapi menebar. Kalau kini memang tidak masa penceklik. Coba Ustaz, ya silahkan. Awak kadang-kadang kan tidak begitu banamkan daging sehingga sampai sebulan dalam kulkas, tapi jangan terlalu banyak. Nah, disunahkan untuk bersedekah. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu yang hormati, wa atimul qani awal mu'tar. Dan berikan daging kurban itu kepada al-qani. Al-qani itu dalam tafsirnya al-qani ay al-muta'affaf wal mu'tar as-sa'il. Al-qani itu artinya orang miskin yang inyo memelihara dirinya. Inyo miskin tapi tidak suka minta-minta, sehingga orang tidak tahu kalau inyo miskin. Sementara al-mu'tar as-sa'il, orang karena kondisinya miskin suka minta-minta untuk memenuhi kebutuhannya, namanya mu'tar atau sa'il. Artinya orang miskin baik suku minta-minta pun tidak, maka mereka berhak untuk diagih daging hewan kurban itu. Cuman apa Ibu, dalam hadis ada isyarat. An Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu qala amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala butnihi wa an atasaddaqa bilahmiha wa jildiha wa ajillatiha wa alla u'til jazzaro minha nahnu nu'ti min indina. Rawal Bukhari dan Muslim. Dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, apa katanya? Rasulullah pernah memerintahkannya untuk menyelenggarakan kurbannya. Kebetulan Rasul tutup kurbannya banyak, termasuk salah satu diselenggarakan oleh Ali bin Abi Thalib. Dan Rasul memerintahkanku untuk banyak menyedekahkan, baik daging kulit ataupun pelana. Ajilah itu pelana yang diuntuh itu. Dan saya dilarang memberikan upah. Oh Pak Bu, tolong pekerja. Aku dilarang memberikan upah kepada tukang potong, para pekerja, apapun dari hewan kurban itu. Nahnu nu'ti min indina. Kalau memang butuh biaya operasional, kami yang mengeluarkan yang mage dari saku kami. Maknanya, indak boleh diagi tukang potong upah dari hewan kurban itu. Umpamanya ambo mendabir di siko sampai baliku umpamanya. Lo apa Ibu panitia ngecehan Ustaz kalau Ustaz mendabir sampai baliku, kok upah untuk Ustaz kapalo cie. Apabila tersebut upah haram ambo menerimanya. Atau umpamanya baru orang pekerja ada 30 orang, dia onggok daging 30 onggok. Lalu dia gigit tulang.
Pak, apa pekerja Pak? Upah tu apa cik? Apa pekerja Pak? Iya, upah tu apa cik? Apabila diagih daging kah, tulang kah, kulit kah dari korban itu sebagai upah, haram hukumnya. Disikukan lain tak dapat. Jadi atas nama upah tidak boleh. Tu Ustaz tu tidak boleh mereka nerima daging Ustaz, boleh. Mereka sebagai warga ambillah kupon warganya. Tu Ustaz upahnya onnya bakarajo Pak Ustaz. Kalau jadi upah, di situ pakai upah Pak. Siku Jawi umpamanya upahnya 300.000, atau 500.000. Pakai upah Pak. Ya berarti selesai dengan upah tu. Diupahkan mulai dari marabahan, mandabi, mencincang, memisahkan daging dari tulang. Nah, upah itu yang mulia. Tapi kalau daging diungguk upah untuk apa, upah untuk apa, upah untuk apa, haram hukumnya. Termasuk yang paling parah itu apa Ibu? Menjual daging, menjual kulit hewan kurban untuk bali nasi bungkui pekerja. Nyejual kulit ada ompek balik kuah dijual. Balilah ke nasi bungkui, balian apa boleh balian ke rokok. Balian ke rokok. Untuk siang baru orang pekerja lagi nasi bungkui cik seorang, haram hukumnya. Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya maka sama dengan tidak berkorban. Lo Ustaz kalau dibagi-bagi ke peserta kepada warga Ustaz jadi sedang telapak tangan seorang Ustaz. Kulit itu nak keguno di warga Ustaz, nyecampan ke banda, nyecampan ke selokan, nyecampan ke tangayi, bon bangkai jadi Ustaz. Tu bagus Ustaz. Kalau memang kurang azas manfaatnya, kulit itu kalaupun akan dijual, maka pitihnya sedekahkan pada fakir dan miskin, bukan untuk biaya operasional. Pak Ibu yang hormati, mohon maaf tadi yang meminta 10 menit, nyopas 10 menit. Dia memang kena keterbatasan waktu. Kok ada ingin bertanya agak cek dua biar ditutup? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin menanyakan, kemarin kami jadi bertiar. Iya. Berkaitan kaki sapi yang paling bawah. Tunjangnya. Itu rata-rata kan kami potong. Setelah kami potong, kan tidak kami pergunakan. Kemudian kami kemarin 3 ekor sapi. Setelah kepala dipotong, daging yang sini kami ambil, yang dari sininya nggak ada yang mau. Jadi dari kami setelah panitia selesai, daripada mubazir kami kasihkan kepada orang-orang. Apakah itu boleh? Kemudian yang kedua, seperti Pak Ustaz tadi katakan, setelah selesai pemotongan semua, upah tidak ada. Upah tidak ada. Tapi kami berikan 1 bungkus daging per 1 orang pekerja. Apakah itu boleh? Sudah Pak? Ya, itu juga. Yang pertama terkait tadi daging-daging lah diambil lalu lah didistribusikan sesuai dengan orang berhak nerimanya. Tinggal yang kurang bermanfaat, tulang-tulang, kemudian tulang kepala, tulang kaki, kurang manfaatnya Ustaz Ba'a, jangan sampai mubazir. Lu Ba'a dibagikan boleh, itu yang paling afdal. Tapi bukan namanya upah. Dibagi ke warga dan boleh juga umpamanya dari dia boleh pekerja ambil tapi bukan upah. Yang pertama. Yang kedua, Ustaz, kami bungkus sebanyak jumlah pekerja tapi tidak upah Ustaz. Lo apa tuh namanya? Kami agih sebagai hadiah. Dalam syarahnya hadiah boleh. Yang tidak boleh upah. Cuman betis, beda tipis. Beda tipis maksudnya umpamanya sekarang pekerja, lu agih. Kalau ada kaitannya dengan kerja, apa yang lebih tepat penyebutan itu, hadiah atau upah? Kalau sebut upah tidak boleh. Kalau hadiah, hadiah gajarin.
Jadi apa Ibu, di situ kadang-kadang ada keberagaman pendapat. Ada yang mengatakan itu boleh diagi sebagai hadiah. Tapi ada yang kare kalau Ketua MUI Sumatera Barat, Buya Gus Rizal Ghazahar, apa namanya kerja bukan upah kepada peserta, kepada para pekerja itu. Kalau kare-kare dengan tidak boleh. Cuman apa Ibu? Dalam syarahnya, selagi namanya bukan upah, kok namanya hadiah, itu dibolehkan. Tapi namanya hadiah tentu tidak ada kaitan dengan kerja. Saya kalau ada kaitan dengan kerja namanya upah. Ustaz, kami tidak bagi upah Ustaz. Tapi kami lagi Pak, kok hadiah untuk apa Pak? Kok hadiah untuk apa Pak? Ambo tanyakan, kira-kira kalau ada kaitan dengan kerja termasuk hadiah, kita berikan upah. Kalau ragu Pak Rajak tinggalkan. Tapi kalau kita yakin ini bukan upah, kami bagi hadiah. Jadi kami hadiah, kalau artinya mau hadiah, boleh Pak. Yang tidak boleh itu adalah upah. Ya Pak? Ya silakan terakhir ya Pak ya. Kalau boleh banyak mana minta membana waktu, silakan Pak. Lah Pak, Ustaz, budaya di sini Ustaz gotong royong Ustaz, tidak diupahkan dah. Jadi kalau indak dia nanggung daging tadi itu Ustaz, kok Ustaz kecen hadiah lah namanya. Kalau indak dia itu Ustaz, siapa mengerajonya Ustaz? Apa Ibu? Maka di sebagian tampek Pak, untuk menghindari supaya indak tersabui upah, memang mereka biayai. Di banyak tampek ini Paknya biayai. Siku itu mulai dari semenjak mengabek, meraban, mendabir, kemudian memisahkan yang kulit, kini lagi sekitar 400-500 siku Pak. Ustaz tidak ada biaya untuk itu Ustaz, minta ke peserta kurban. Nahnu nu'ti min indina. Tapi yang berasa kalau 2,9 sudah cukup banyak itu. Kalau 2,9 siku diambil umpamanya sampai rapi, tinggal 2,200. 2,9 kok 7 enggak? Berarti kan sekian. Maka memang kalau ingin lebih hati-hati Pak, memang ditapek diupahkan dengan piti. Tapi Ustaz, kami lagi upah Ustaz, hadiah. Berarti kalau kecil hadiah berdasarkan syarah itu boleh. Cuma itu kecil tadi di beda-beda tipis kok meletakkan apakah itu hadiah atau upah. Kalau Buya Gus Rizal Ghazahar tuh karya-karyanya ngecean apapun namanya kalau bagi pekerja itu adalah upah kecil. Kalau ambo masih moderat. Kalau memang dia kan hadiah keluarlah dari upah. Tapi itu beda tipis. Supaya hati-hati, lebih baik dakma yuribu kaila ma la yurbi. Apa Ibu menghormati, ambo yakin masih banyak mungkin yang akan bertanya, tapi waktu terbatas. Aduh Jole, terakhir lah ya. Sebagai kesimpulan, apa Ibu menghormati, penyembelihan kurban berbeda dengan penyembelihan biasa. Ada kaifiat tata caranya yang dicontohkan oleh Nabi dengan para sahabat di sunnah. Maka kalau kita ingin mendapat as-sawabu, pahala dari Allah, baik pahala peserta kurban ataupun pahala warga yang memperhatikan, yang ikut meramaikan, maka ikuti itu. Dan yang paling pokok apa Ibu? Iktibar pelajaran di kurban itu adalah tudfi'ul bahimah, campakkan sifat-sifat binatang. Masih mempertukarkan nafsu, masih rakus, masih ambil yang bukan haknya, adalah bahimah. Dengan dipotong dengan binatang, diarahkan itu juga terpotong. Dan mohon maaf Ibu, masalah haji tidak bisa kita bahas karena waktu terbatas, lah lewat 8 menit lewatnya daripada yang disampaikan oleh panitia tadi. Ambo mohon maaf,
atas segala kealpaan, kekurangan dan kekeliruan. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.